Oke, coba saya cek suara dulu. Apakah suara saya bisa didengar? Mohon konfirmasinya. Terdengar, Pak. Bisa, Pak. Oke. Baik, ini sudah ada 50 mahasiswa yang mestinya 120-an ya, 121. Separuhnya sudah cukup baik. Oke, para mahasiswa, ya kita jam ya kita lanjutkan ke kuliah pada pagi hari ini ya dengan saya mohon ini respon dulu dari saudara. Respon artinya saya minta responsi, kita sudah melaksanakan 3 pertemuan, Pak salah ya, 3 pertemuan ke belakang. Mohon saudara bisa memberikan respon dalam bentuk menjawab pertanyaan pilihan ganda gitu ya, saudara isi aja, pilih salah satu yang paling benar ya di e-learning kita, di LMS kita itu sudah ada pertemuan keberapa itu ya, saya kok lupa ya. Coba saya cek dulu pertemuannya. Ini pertemuan ke-11 mestinya ya. Pertemuan ke-11. Coba saya kok lupa ya, saya cek dulu. Ya, di sana ada yang judulnya responsi atau gini aja ya. Coba responsi sistem dan keandalan perangkat lunak ya. Di situ ada responsi sistem keandalan perangkat lunak. Ya, di sana ada soal responsi, soal kuis gitu, anggap aja kuis gitu ya. Kuis untuk sistem atau judulnya responsi sistem dan keandalan perawatan perangkat lunak. Ada soal responsi, saudara jawab mulai jam 11 lebih 10 menit sampai dengan 11 lebih 50 menit. Jadi ada 40 menit gitu ya, saudara jawab. Ya, silakan saudara, sekarang jam berapa ini? 11.09 ya di tempat saya, kurang 1 menit lagi. Silakan semuanya membuka e-learningnya, kemudian nanti 11 lebih 10 menit itu nanti akan terbuka sendiri di sana. Ya, saudara kerjakan ada 23 soal ya, ada 23 soal multiple choice. Saudara kerjakan selama 40 menit ya, nanti 11.50 akan mati dengan sendirinya. Ya, oke. Sekarang sudah saudara ini dulu ya, saudara. Setelah itu, setelah saudara mengerjakan, nanti mohon saudara tetap jangan leave dulu ya. Coba kita bahas, ini hanya responsi aja, hanya saya kepingin melihat apakah saudara kemarin bisa menangkap maksudnya dari mata kuliah ini. Oke, sudah 11 lebih 10, silakan saudara mengerjakan dulu. Ya, semuanya masuk ke e-learning, mulai masuk ke soal responsi. Silakan dikerjakan dulu. Multiple choice, pilihan ganda, pilih salah satu jawaban yang saudara anggap paling benar. Ya, silakan. Ya, nanti kita ketemu lagi di 11.50 ya. Jangan dimatikan. Sekarang saatnya mengerjakan soal-soal kuis. Ini anggap aja latihan UAS ya, gitu aja. Silakan. Oke ya, sudah selesai semuanya. Halo, suara saya bisa didengar ya? Oke, mudah-mudahan bisa. Ini ada 100
18 orang ini ya, 118 mahasiswa yang menjawab kuis, ya, tapi yang hadir di Zoom ada 62, ini ada separuhnya gitu ya. Saya berharap ini, ya anggap aja ini masing-masing layar ini, layar Zoom ini ada dua orang gitu ya. Ya sepertinya mungkin cukup lah ya ini untuk lebih dari 100 orang. Ya, tapi yang hadir 62, separuhnya di layar. Hasil dari kuis ini ya gitu ya. Bisa saya tampilkan aja, enggak apa-apa, sebentar saya coba. Saya zoom, saya share dulu. Ya, mudah-mudahan kelihatan di layar gitu ya. Ini aja, ini masing-masing. Nilainya juga macam-macam gitu ya, tapi banyak yang bagus. Artinya ya dengan ini hasil dari kuis pada siang hari ini untuk perawatan perangkat lunak kelas Jember. Jadi lumayan bagus ya, kemarin Bondoso tidak seperti ini gitu ya. Yang dapat 95 sampai 100 itu ada satu orang aja, yang lain di antara 70 yang paling banyak. Nah ini untuk kelas Jember ada 9, pada 9. Ya grafiknya seperti ini, gitu ya. Yang paling tinggi 100, yang paling rendah ya sekitar 20 tadi ya, 21 nggak salah tadi. Ya enggak apa-apa. Dengan model kuis ini saya juga senang, dari 121 mahasiswa yang hadir 118. Nah, kalau enggak ada kuis, dari 181 yang hadir paling 40 paling banyak biasanya ya, 30 kan gitu ya. Oke, ini artinya apa? Ya mungkin sebaiknya tiap hari kuis kan gitu ya. Tiap kuliah ada kuis, baru kuliah, kuis ada kuliah. Barangkali begitu. Dari gejala yang ada di sini, maksudnya ya. Meskipun ini tadi masih open book gitu ya, soalnya adalah soal-soal yang semuanya ada di slide itu, ya, ada di slide, di materi ya, ada di slide-nya. Kurang lebihnya nanti seperti itulah UAS-nya, dan gambaran UAS-nya mungkin ya kurang lebihnya nanti seperti ini, tapi harapan saya berubah, banyak ngumpul di nilai yang tinggi. Oke, jadi ini yang hasil kuis kita pada pagi hari ini dengan model ini kan open book ya, daring, tidak ada open book, tidak ada closed book. Nah, susah nih diawasi memang, tapi oke, seperti ini. Jadi nanti mudah-mudahan nilai UAS nanti ya juga cenderung ke kanan kan gitu ya, cenderungnya ke kanan. Di nilai yang tinggi. Oke, ini hanya hasilnya saja. Artinya respon saudara baik gitu ya, atau cenderung sangat baik. Ini arahnya di sebelah kanan di sini ya, arahnya cenderung baik. Yang banyak dinilai 80 ke atas gitu ya, 80 atasnya tinggi, banyak orang yang dapat ini. Ya, ya dengan catatan terbuka. Nah kan gitu ya, sebenarnya kan ini mestinya tertutup ujiannya, tapi ini terbuka. Kalau tertutup pun juga akan terbuka kan gitu ya, karena susah pengawasannya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk hasil kuis pada hari ini. Saya tidak tahu, konfirmasi, coba saya minta saudara ada yang menjawab. Saudara kan langsung dapat nilai ya, setelah waktu habis atau setelah saudara selesai kan gitu ya. Masing-masing sudah ditunjukkan nilainya ya. Oke, kalau ada kalau ditunjukkan ya syukur. Soal UAS nanti seperti ini, tapi ya beda soal, kan ini hanya kuis saja. Ya. Oke, coba kita review aja sebentar aja ya, review sebentar untuk melihat jawaban mungkin yang ya kalau sudah dapat 100 berarti ya sudah tahu berarti kan ya. Ya tolong bersabar, mungkin yang belum 100 saudara bisa lihat apa namanya. Oke, saya share dulu soal-soal dan jawaban kuis tadi itu ya. Oke, ini ya coba saya
tarik ke atas. Ya, mudah-mudahan sudah kelihatan di layar, gitu ya. Sebentar, saya berusaha saja. Mudah-mudahan kelihatan di layar. Ya, soal diacak, jawaban juga diacak. Artinya Anda tahu nomor berapa, masing-masing teracak semuanya. Kemudian jawaban ABCD-nya juga diacak semua, kan gitu ya. Jadi saudara harus ya diingat-ingat itu maksudnya ya. Jadi yang pertama, contoh ini ya, soal pertama yang di sini ya, prinsip utama dari perawatan antara lain, nah ini ada di slide 8 ya, ada di slide 8, di situ ada jelas itu. Kata kuncinya adalah ya prinsip utama, ya prinsip utama dari hari ini dari perawatan adalah ini masih perawatan umum kan gitu ya. Intinya apa? Satu, menghindari kerusakan, betul, yang tidak terencana yang tiba-tiba kan gitu ya. Menekan kerusakan sampai batas minimum. Nah, ini karena menekan kerusakan ya. Kalau di atas kan menghindari, preventif, kalau ini juga preventif sebenarnya kan ya, ini karena perawatan kan ya. Menekan kerusakan sampai batas minimum, meminimumkan maksudnya kan ya. Jadi menekan kerusakan sama menghindari kerusakan. Ini sama betulnya, yang di atas yang tiba-tiba, kalau yang B ini cenderung ada batas minimum, berarti cenderung dipertimbangkan atau dipikirkan atau direncanakan. Yang C memperpendek breakdown period. Nah, breakdown itu kerusakan, period itu periode, ya batasan, gitu ya. Sama sebenarnya A dan B ini B dan C sama. Dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, ya pastilah ya aspek ekonomi, karena ya kalau perusahaan besar setiap beli mesin langsung dihitung depresiasinya atau penyusutannya. Penyusutan dihargai dengan uang, ya, dengan dana sehingga pas mesinnya sudah aus, sudah waktunya ganti, sudah punya uang untuk membeli mesin baru dari pemeliharaan. Jadi setiap hari ditabung misalnya 100.000 atau 50.000 sampai berapa tahun nanti sampai seharga mesin baru. Oke, karena A benar, B benar, C benar, maka ya semuanya benar. Jawabannya adalah semua jawaban benar. Ya. Kemudian yang kedua, yang bukan merupakan kategori ini kan kata kuncinya kategori, ya, kategori perawatan. Perangkat lunak, kategorinya ada berapa sih? Kan ada 4 gitu ya, macam-macam teorinya sih ya. Yang pertama preventif, nah, ini pencegahan. Yang kedua adaptif, ya, penyesuaian. Yang ketiga perfektif, perfektif itu penyempurnaan, ya, artinya ditambahi tapi untuk menyempurnakan. Ya, kemudian untuk menjadi sempurna gitu ya, dilengkapi gitu ya. Kemudian satunya apa? Korektif. Ya, korektif itu tindakan ya koreksi atau pergantian atau apa namanya tindakan ya, tindakan karena ada kerusakan. Ada teori yang lain itu menggunakan istilahnya emergency ya. Jadi kategori emergency, maka itu selalu didulukan. Ada rusak yang lain ditinggal ya diprioritaskan belakang gitu ya. Nah, yang tidak, yang bukan itu adalah yang aktif. Ini tidak ada ini ya. Ya, ini sudah sangat kelihatan sebenarnya. Kemudian yang nomor 3, memberikan ikon baru agar lebih cepat dan mudah untuk operasional fungsi yang sudah ada merupakan tindakan perawatan perangkat lunak dengan kategori. Ya, ini masalah kategori ya. Kita coba cek kata kuncinya di mana lebih cepat dan mudah. Nah, ini kata kuncinya. Jadi mudah, untuk memudahkan, maka termasuk kalau preventif ini tindakan pencegahan. Antivirus itu termasuk dicek terus, antivirus itu pencegahan. Aktif tidak ada kan tadi ya. Adaptif ini yang pas, karena kata kuncinya adaptif adalah apa? Untuk mempermudah. Contohnya dulu apa? Untuk ngeprint harus pakai menu file, kemudian submenu ini, submenu itu. Coba kalau langsung dikasihkan untuk print, kasih aja icon print gitu ya, icon gambar printer, nah, sudah. Itu sama
Sebenarnya sama-sama fungsinya mencetak, ngeprint gitu ya, tapi lebih mudah dan mempercepat. Ya, kalau perspektif ini bisa tambahan baru untuk menyempurnakan fungsi. Yang pas adalah adaptif. Yang keempat, soal keempat, saudara bebas nanti soal keberapa akan diajak ya. Adanya perubahan rumus dalam kalkulasi fungsi penggajian dalam sebuah perangkat lunak atau sistem itu maksudnya ya, merupakan perawatan dalam kategori. Nah, ini kita lihat, ini rumus. Ini kata kuncinya apa? Perubahan rumus ya. Kalau perubahan rumus itu kan ya sangat besar kan gitu ya. Tindakan sudah ya, tindakan. Jadi bukan preventif, bukan kuratif. Kuratif tidak ada teori kuratif misalnya ya. Emergency ini bisa masuk ya, tapi kondisinya emergency. Ya, tidak bisa ditunda. Nah, tapi kalau cerita ini tadi perubahan rumus dalam kalkulasi, nah, untuk pindah ke rumus, untuk mengubah rumus biasanya apa? Saat diubah rumus yang lama masih jalan, nah, artinya apa? Ya belum emergency gitu ya. Jadi masih bisa dilakukan perbaikan dalam bentuk koreksi atau korektif. Jadi jawabannya adalah yang ini. Karena kata kuncinya perubahan rumus gitu ya. Apalagi dalam penggajian, wah ini ya urusan gaji. Kemudian tindakan memodifikasi perangkat lunak dengan hasil yang makin menyulitkan. Oh ya, dimodifikasi tapi tambah sulit, menyulitkan pengguna menjadi resiko yang tergolong. Nah ini maksudnya sumbernya kan ya, sumber ancaman tergolong apa ini? Sistem configuration error. Nah ini masalah setting itu ya, setting awal ya, konfigurasi lah, setting konfigurasi. Kemudian yang intentional alteration, ini penyalahgunaan data biasanya, urusan data ya, penggunaan data yang tidak pada tempatnya, alteration of software, ini urusan software, ya alteration software, pengubahan atau penggunaan atas perubahan dari software. Kemudian yang C, accidental disclosure, ya, ini artinya ini juga penyalahgunaan, tapi cenderung negatif yang ini ya, yang ini cenderung negatif, accidental, kayak apa nih, hacker gitu ya, apa kemarin data phishing ya, dan seterusnya. Yang pas adalah alteration of software, ya, ketidakberesan software ya. Oke, kemudian yang 6, kerusakan infrastruktur dalam risiko, kerusakan kata kunci infrastruktur dalam risiko teknologi terjadi karena infrastruktur artinya apa? Infrastruktur itu apa nih? Kalau kita dengar kan mesti jalan tol gitu ya. Artinya bangunan. Bangunan itu bisa gedung, bisa listrik, bisa apa namanya ya, ini karena bangunan ya. Bisa apa, tatanan server kan gitu ya. Nah, itu kerusakan infrastruktur dalam risiko teknologi informasi dapat terjadi karena human resource, karena masalah apa nih, masalah manusianya. Apakah bisa? Ya bisa aja manusianya, tapi jarang sekali ya orang beli komputer kemudian dibanting-banting, itu ya jarang. Ya, kerusakan infrastruktur artinya komputernya rusak karena dibanting. Ya paling 1-2 dari 1 juta orang gitu ya. Tapi ya yang paling mungkin adalah act of nature, alam ya, kejadian alam, karena kejadian alam, gempa bumi, kebakaran, dan gitu ya, infrastruktur. Bandwidth bisa, ini tidak urusan bandwidth. Kemudian sistem konfigurasi error, ini kesalahan konfigurasi juga tidak. Yang pas ini. Kemudian disruption merupakan risiko teknologi informasi yang disebabkan oleh disruption ini bicara apa nih, elektrikal gitu ya, jadi arus kuatnya atau listriknya gitu ya. Kalau hacking tadi urusan dengan accidental apa tadi, disclosure ya. Kemudian malicious code sama, mirip-mirip dengan ini mungkin ya. Kemudian critical knowledge itu adalah apa nih, kritis, knowledge pengetahuan yang kritis, artinya ini urusan dengan human resource-nya. Ya ini kan pemikiran ya, pengetahuan.
pengetahuan yang sangat bagus, sangat kritis, yaitu. Tapi ini disruption merupakan yang disebabkan oleh elektrikal atau listrik, ya. Karena apa? Fluktuasi tegangan listrik, ya, disruption. Oke, berikutnya memaksakan diri untuk instalasi software atau driver printer. Nah, ini menginstal driver maksudnya ini ya, yang kurang sesuai dengan tipe printernya, berupa driver gitu ya. Yang kurang sesuai dengan tipe atau jenis printernya adalah resiko dari, jelas ini ya, driver itu kan konfigurasi kan gitu ya, menyambungkan antara printer dengan software dalam bentuk konfigurasi ya melalui software. Ya saya yakin telekomunikasi malfunction ya, malfunction tidak fungsinya telekomunikasi ya, bukan ini. Intentional of data, tentang urusan data, penyalahgunaan data kayaknya enggak. Accidental disclosure, hacking, saya pikir hanya instalasi biasa aja kan ya. Maka sistem configured software. Penguraian data oleh programmer ya, oleh hacker. Hacker itu maksudnya yang arahnya negatif ini kelihatannya ya. Soalnya hacker itu boleh positif ya. Misalnya membuat yang positif ya, membuat itu yang apa namanya, oke lah, buat virus yang positif, misalnya apa tuh, membuat itu contohnya kayak sistem berwaktu untuk apa nih, tiba-tiba adzan gitu ya, pas pada waktunya adzan sesuai dengan time yang benar gitu ya, kan tidak harus selalu dan itu jam 11:30 untuk siang, enggak kan itu ya, tapi bisa berubah-berubah sesuai dengan apa namanya, perjalanan itu matahari dan bulan gitu kan ya. Pengalihan data oleh hacker, oleh program andal merupakan ancaman terjadinya risiko informasi yang bersumber dari hacker ini bicara apa nih? Biasanya ngabrik data gitu ya, kalau negatifnya gitu. Ya, bandwidth usage tidak urusan. Intentional of data, ngurusi data tidak selalu, tapi yang paling penting adalah lebih cenderung apa? Menyalahgunakan. Nah, ini kalau yang bicara negatif, accidental ya. Kalau telekomunikasi malfunction, ini komunikasinya enggak ya. Jadi agak mirip antara intentional. Mestinya saudara kalau bingung antara ini intentional of data dengan accidental. Oke, kecenderungan karena ini kata kuncinya adalah ancaman. Nah, ancaman itu artinya agak negatif kan gitu ya. Karena agak negatif, ya orientasinya banyak ke accidental disclosure, accidental ya, kecelakaan atau ya tiba-tiba gitu ya, atau ya penyalahgunaan data mestinya nih. Kemudian nomor 10, perawatan perangkat lunak dapat ditentukan waktunya melalui perawatan perangkat lunak dapat ditentukan waktunya melalui kemampuan manajer dalam pengembangan perangkat juga nih, betul. Keandalan perangkat lunak, keandalannya juga bisa betul. Hasil pengujian perangkat lunak, software asing berarti ini ya. Ini biasanya dilakukan setelah softwarenya selesai, jadi sebelum diinstalasi ya, biasanya diuji dulu. Coba kita jawab, perawatan perangkat lunak dapat ditentukan waktunya. Nah, kalau perangkat lunaknya sudah diuji dan berhasil, ini maksudnya ya, yang ini hasil pengujian perangkat lunak kan ditunjukkan bahwa ini sudah lolos uji. Ya, tetapi pada saat instalasi ada kemungkinan terjadi sesuatu sesuai dengan teori laju kegagalan kemarin itu ya, yang kayak backup itu grafiknya. Nah, untuk menentukan waktunya, nah bisa juga lewat garansi kan gitu ya, yang diberikan oleh user. Ini kelihatannya mirip-mirip semua, hampir benar semua gitu ya. Makanya tadi itu perintahnya apa? Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Bisa jadi apa? Jawaban itu banyak benarnya semua, tapi yang paling benar satu gitu misalnya ya. Paling benar. Oke.
Nah, yang kita kenalkan, perawatan juga bisa ditentukan waktunya dari keandalan perangkat lunak. Maksudnya begini, kalau kemampuan manajer dalam pengembangan perangkat lunak, ya pastilah semua manajer IT maksudnya ini ya, atau manajer perusahaan boleh gitu ya, dalam pengembangan perangkat lunak. Dia bisa mengukur masa atau waktu pengembangan perangkat lunak. Nah, untuk perawatan perangkat lunak ini belum tentu, kan gitu ya, karena ini adalah salah satu dari pengembangan perangkat lunak yang ini menjadi apa nih? Menjadi ujungnya kan di perawatan, gitu kan ya. Setelah diinstal, dioperasikan, baru dirawat. Ujungnya di situ. Hasil pengujian tadi ini masih agak bisa masuk, tapi kan setelah instalasi baru bisa diketahui, kan gitu ya. Atau diperkirakan kalau hasil pengujiannya. Kalau hasil pengujiannya agak baik gitu ya, maka perawatannya harus lebih keras kayak gitu. Maka waktunya pendek-pendek, tidak panjang, gitu ya. Garansi, ya, kita kenal garansi itu juga urusan waktu kan gitu ya. Garansi urusannya dengan waktu ya. Kan kalau sepeda motor beli baru garansinya 1 tahun kan gitu ya. Sama perangkat lunak ini juga ada garansinya. Cuman di sini masalahnya garansi yang diberikan oleh user. Ini masalahnya. Coba kalau sepeda motor garansi itu diberikan oleh siapa? Oleh pabriknya kan gitu ya. Oleh perusahaannya gitu ya. Bukan oleh pembelinya. Nah, ini maksudnya garansi yang diberikan oleh pembeli kan gitu ya, user itu pengguna yang pesan perangkat lunak, sehingga kayaknya nggak pas. Masa beli terus garansinya minta gitu ya, ditentukan oleh si user gitu ya. Ini yang tahu ya si pengembangnya sebenarnya. Oke ya, jadi yang paling tepat akhirnya yang B, yang maksudnya yang ini keandalan perangkat lunak. Karena di keandalan itu ada T gitu ya. Di laju kegagalan kemarin grafiknya kan ada T-nya, ada waktunya. Grafik laju kegagalan. Nah ini ya, dalam konsep reliabilitas sebuah produk perangkat lunak, ini kok ketikannya ini ngantuk semuanya. Maupun perangkat lunak terilustrasi tergambar sebagai, maksudnya grafiknya tergambar seperti kuadratik. Kuadratik itu apa namanya? Ada pertama apa namanya ya, kayak ini ya, kayak parabola itu ya, parabola tengkurap gitu maksudnya. Jadi ada puncaknya kayak gunung gitu ya, kayak bukit gitu ya, terus landai lagi ya. Jadi apa namanya dari rendah, sedang, tinggi, kemudian sedang, rendah lagi ya, kayak lonceng gitu ya. Itu kuadratik atau parabola. Ini sama, kuadratik, parabola. Nah, laju kegagalan artinya apa? Apakah seperti itu? Jadi pertama bagus, kemudian di tengah-tengah rusak, kemudian di akhir bagus lagi ya, kayaknya enggak kan ya? Itu kuadratik, enggak kayak gitu, enggak kayak parabola gitu. Tapi modelnya adalah betap. Betap itu apa namanya, bak mandi itu ya. Bak mandi itu kan dari awal tinggi dulu ya, karena belum diketahui, kemudian rendah, kemudian tinggi lagi. Kayak seperti betap. Sudah ada teorinya ini di slide 8 dan slide 10 ada ini ya. Seperti parabola ini tadi sama, seperti piramida, nah, apalagi ini ada naik, puncak, lancip sampai turun, nah itu juga tidak ada. Yang paling pas adalah betap. Dari awal tinggi, ada kemungkinan ya, peluang rusak tinggi karena apa? Bisa dari pabrik, bisa instalasinya salah, bisa pengembangannya salah, gitu ya. Bisa instalasi benar tapi operatornya tidak diajari, ya itu gagal juga ya. Instalasi perangkat lunak yang tidak baik, instalasi ini sekarang instalasi yang tidak baik dapat mengakibatkan permasalahan operasionalnya, dapat mengakibatkan berikutnya ya, operasionalnya. Hal ini terjadi pada saat, nah ini masalah grafik betap tadi itu ya, grafik yang awalnya dari tinggi turun, kemudian landai, lurus datar, kemudian naik lagi, gitu ya. Ini silakan dilihat di grafiknya.
instalasi perangkat yang tidak baik, instalasi perangkat lunak yang tidak baik mengakibatkan permasalahan operasionalnya. Hal ini terjadi pada saat instalasi yang kurang baik atau salah atau masalah ini terjadi pada masa berapa? Periode 1, periode 2, periode 3. Periode 1 itu apa? Dari tinggi ke menurun, ke rendah, kan gitu nggak saya? Periode 2 itu cenderung datar, periode 3 cenderung naik, ya dari rendah ke tinggi. Nah, masa-masa itu di sana sudah disampaikan, ya dari tinggi ke rendah itu namanya infant period. Jadi instalasi perawatan kan dimulai dari instalasi dengan ya instalasi selesai itu baru dilakukan perawatan. Jadi saat awal, yang awal itu namanya infant, dari tinggi ke rendah. Untuk grafik laju kegagalannya, grafik permasalahan perawatannya, sehingga apa harus sangat diperhatikan perencanaan perawatannya. Oke, kemudian yang tengah, yang datar, ya, yang datar itu adalah useful life period atau periode 2. Di slide ini ada nih, slide ke-8, pertemuan 8 ya. Itu kan sudah jalan bagus gitu ya, useful life, artinya sudah penuh digunakan kan gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah kalau sudah tua atau pada masa umur teknisnya ya, umur ekonomisnya sudah mulai menurun, umur teknisnya menurun, umur ekonomisnya mulai menurun, artinya kerugiannya, bukan kerugian ya, maksudnya biayanya sudah mulai sangat tinggi, mulai naik gitu ya. Itu adalah periode 3, masa wear out ya. Wear out itu artinya wear out itu aus ya, kalau mesin itu sudah aus, kalau roda sudah tipis gitu maksudnya. Kalau software itu sudah mulai ketinggalan zaman. Kalau software sudah mulai space-nya mau habis ya, space memori, space untuk penyimpanan sudah mulai habis. Kalau software atau perangkat lunak itu mungkin fungsi-fungsinya sudah mulai tidak sesuai. Nah, kan itu namanya aus, tapi untuk software. Nah, pada saat ini adalah saat-saat penting kan gitu ya. Saat penting, apakah harus diubah, beli lagi, nyusun lagi, mengembang lagi, atau ya sudah tidak pakai lagi. Ya, tapi ada tindakan perawatan yang namanya apa kemarin, software re-engineering. Ya. Sekarang yang ditanya adalah instalasi perangkat lunak yang tidak baik. Nah, instalasi berarti di awal. Kalau di awal di periode 1 namanya infant period. Kalau all period kayaknya tidak mungkin ya, tengah-tengah instalasi, kemudian di akhir instalasi ya, nggak gitu ya. Laju kegagalan pada periode 1, nah ini infant period gitu ya, periode awal, dapat disebabkan oleh beberapa hal, kecuali, ini penyebabnya di periode 1, ke permasalahan di periode 1 ya untuk perangkat lunak itu bisa disebabkan oleh beberapa hal, kecuali ya ini ya overhaul itu ini ya maintenance total gitu ya. Jadi ilustrasinya kalau biasanya pabrik gula ya, pabrik gula itu kan biasanya ada istirahat, tidak giling gitu ya. Tidak giling itu kan biasanya bisa 3 minggu ya, sampai 1 bulan, 2 minggu atau 3 minggu sampai 1 bulan, tidak giling sama sekali, tidak memproduksi gula. Apa yang dilakukan kalau gitu? Nah, mereka melaksanakan overhaul. Overhaul itu membongkar mesin pabrik gula itu, dibongkar semua, dibersihkan kerak-keraknya, dianggap aja dikasih oli, dan pokoknya perawatan ya. Perawatan total itu istilahnya. Perawatan total, nah seperti itu. Nah, di software juga sama, jadi ditinjau total fungsi-fungsinya apakah masih bisa, storage-nya apa masih cukup, memorinya apa masih, prosesor dan memorinya apa bisa menangani, itu dicek semuanya. Ya. Itu namanya overhaul. Nah, kalau overhaul-nya salah, maksudnya overhaul ya jangan salah, itu bisa membongkar, nggak bisa mengembalikan, itu namanya overhaul yang salah. Ya, bisa membongkar komputer nggak bisa mengembalikan, atau kembali tapi settingnya berubah, error, nah itu overhaul yang salah. Ya, itu ada di, tapi ini periode 1. Laju kegagalan periode 1. Periode 1 tadi apa?
yang baru diinstalasi kan ya, jadi ya infant period. Ya, tanda-tandanya apa? Terjadi kesalahan terjadi permasalahan atau kegagalan atau kerusakan pada infant period, periode 1 di awal-awal gitu ya. Di awal-awal menggunakan sudah banyak salah. Nah, ini ada beberapa hal penyebabnya. Satu, debugging yang tidak tepat. Ya, debugging itu debug itu mencari kesalahan yang tidak menghasilkan kan gitu ya. Jadi masih ada aja salahnya. Itu di awal sudah software testnya nggak bagus. Karena tidak ditemukan bug-nya ini ya. Tidak ditemukan bug itu kutu ya. Kutu itu pengganggu itu artinya software itu yang menjadi tidak berjalan dengan baik, aksesnya lama dan seterusnya. Startup yang salah, startup itu artinya oke lah instalasi awal kan gitu ya, instalasi awal yang salah, nggak tahu apa yang kurang mendukung kan gitu ya. Sering mahasiswa kalau kalau misal itu atau kalau punya hard disk, ini pengalaman saya dulu ya, punya komputer kepingin punya hard disk banyak, pasang aja, beli hard disk baru, tempel di komputer, beli hard disk lagi yang lebih besar, tempel lagi di komputer. Jangan lupa kalau semua ditempel, disambungkan dinamo atau penggerak, itu kan butuh listrik kan gitu ya. Nah, sedangkan kita tidak mengukur power supply-nya, ya kekuatannya berapa untuk menjalankan berapa dinamo tadi ya, berapa motornya hard disk misalnya, berapa motor, itu harus hati-hati. Kalau semua berjalan, ya tetap jalan, tapi ya lambat akhirnya kan ya, lambat. Nah itu bisa jadi apa? Startup yang kurang pas, tidak menghitung ya beban power supply-nya. Power supply itu ini apa yang menghasilkan listrik gitu ya, dari listrik AC ke menjadi listrik kecil gitu ya. Tapi kapasitasnya kan macam-macam gitu ya, ada yang besar ada yang kecil. Kemudian software testing yang tidak lengkap. Jadi sebelum diinstal ya pasti dilakukan pengujian software. Tapi asal-asalan barangkali kan gitu ya. Pokoknya biasanya ini yang pakai black box ya. Kalau saudara pakai black box, yang penting inputnya ini nanti keluarnya harus ini, kan gitu ya. Kalau inputnya calon mahasiswa, nanti keluarnya harus alumni, ya kan gitu ya. Itu black box kayak gitu, nggak perlu lihat di dalamnya. Artinya IP-nya berapapun terserah, pokoknya yang penting jadi alumni. Nah, itu juga mungkin seperti itu. Jadi tidak lengkap, gitu ya. Ada yang belum. Ya, jadi yang paling pas ini software testing ini kan di awal sebelum periode 1, artinya software testing software yang asal-asalan gitu ya, itu bisa jadi atau mutu dari software itu yang rendah ya, karena tesnya juga asal-asalan. Itu akan mengakibatkan kegagalan atau permasalahan di periode 1, periode awal. Oke. Nah, overhaul itu sudah produksi 1 tahun, gitu ya, sudah digunakan beberapa waktu, kemudian pada suatu saat harus dilakukan pengecekan ulang total, kan gitu ya, atau stop name kalau di polisi istilahnya begitu. Gitu. Jadi overhaul ini dilakukan di akhir, debugging yang tidak tepat itu di awal, startup itu juga di awal, software testing di awal, periode 1 gitu ya. Oke, 14 ya, atau nomor terserah gitu ya, karena diacak. Laju kegagalan pada periode 2, nah ini useful yang stabil itu ya. Dapat disebabkan oleh beberapa hal, kecuali, nah berarti ada satu yang sama ya, satu yang kurang pas. Antivirus yang kurang update, nah ini kan awalnya dikasih antivirus dulu, itu sudah hilang virusnya, tapi kurang update. Nah ini kan sudah jalan gitu ya, karena kurang update ya bisa jadi masalah, nah, gitu ya, tidak dikenal tapi tetap terganggu atau terkena virus. Perawatan perangkat lunak preventif yang lemah, ini pencegahan yang lemah, ya sama lah, antivirusnya kan salah satu pencegahan juga kan gitu ya, tidak diupdate ya jadi lemah kan gitu ya. Virus dan obatnya, antivirusnya saya yakin pasti saling berlomba. Nah itu untuk periode 2. Kemudian
analis perangkat lunak yang kurang teliti, analis perangkat lunak, analis sistem yang membangun kurang. Nah, ini kan di awal ini perencanaan, perancangan kan gitu ya. Nah, bukan di sini tempatnya nih. Ya, analis perangkat lunak yang kurang teliti. Ya, ini di awal sebelum membuat perangkat lunak ini sudah bekerja gitu ya. Jadi kalau kegagalan karena analis di awal ini mirip oke bisa juga ya, tapi ini laju kegagalan perawatan. Nah, perawatan kan sudah jadi, tapi kalau analis bicaranya masih belum jadi, mau menjadikan kalau ini ya. Kemudian electrical inference, banyak pengaruh pengaruh elektrikal ya, listrik kan gitu ya. Nah, artinya listrik naik turun itu kan software sudah jalan, tapi listriknya kadang naik kadang turun atau ada masalah kelistrikan. Nah, itu termasuk periode 2 useful. Ya, useful itu saat bisa di apa bagus-bagusnya software jalan atau perawatannya sudah agak minim gitu ya. Jadi yang paling pas adalah karena kecuali ya C ini, analis ini di awal ya. Kemudian nomor 15 setelah juga kegagalan pada periode 3, periode mulai naik kan gitu ya. Mulai naik, laju kerusakannya mulai naik, kerusakannya mulai banyak ya, maka perawatanmu juga harus mulai banyak berpikir diapakan kan gitu ya. Laju kegagalan pada periode 3 dapat disebabkan oleh error logik yang tidak dapat ditemukan. Nah, ini bisa jadi ini periode 2 ini. Ini periode 2. Faktor keamanan yang rendah, tadi itu antivirus. Periode 2. Pengendalian kualitas perangkat lunak yang kurang baik. Ini di awal, periode 1. Ya. Yang ditanya periode 3. Maka implementasi perawatan perangkat lunak yang tidak tepat. Ya. Jadi pada saat useful tadi itu diberi perawatan tapi tidak tepat sehingga pada saat periode 3 cenderung naik gitu ya. Nah itu ya. Mulai aus itu misalnya. Karena apa? Karena perawatannya nggak benar kan gitu ya, atau nggak pernah dirawat bahkan gitu ya. Oke. Yang ini hitung-hitungan ya. Yang ini hitung-hitungan jika diketahui sebuah sistem kepegawaian sebuah perusahaan mempunyai subsistem. Satu subsistem ini hanya nama subsistem kedua, subsistem ketiga ya, telah dimenjelakan dan diukur secara paralel. Nah, ini kata-kata kunci paralel ya, paralel. Maka rumusnya rumus paralel dengan hasil tiap subsistem ini, tiap sistem diukur duluan ya. R1 reliabilitas atau keandalan subsistem 1 ataupun jadi nilainya 0,7 ya. Misalnya ini nilainya 0,7 ditentukan. Terus ini nilainya R2-nya 0,8, R3-nya 0,6. Maka keandalan sistem informasi kepegawaian tersebut adalah, nah karena teorinya apa? Subsistem yang membangun ini ya masing-masing punya reliabilitas ya, keandalan, maka kalau menghitung sistem utamanya, saudara gunakan rumus apa tadi ya, paralel. 1 dikurangi perkalian antara kan gitu ya, R1, R2, R3. Artinya 1 dikurangi dalam kurung. Karena ini paralel ya rumusnya, maka 1 min 0,7, 0,3 hasilnya. Dikalikan dengan 1 min 0,8, hasilnya 0,2. Dikalikan 1 min 0,6, hasilnya 0,4. Jadi 0,3 dikalikan 0,2 dikalikan 0,4. Hasilnya ini sudah dihitung gitu ya. Hasilnya saya lupa berapa itu ya. Pokoknya tinggal ngitung aja. Pengurangan ya. Hasilnya yang kalau saya hitung itu 0,976. Coba hati-hati ya, bisa juga saya salah hitung ya. Coba saya pakai kalkulator aja deh. Jadi rumusnya ini tidak ada ini ya. Ya rumus besarnya itu kan 1 dikurangi kan gitu ya. 1 dikurangi perkalian antara
RRR ini kan ya, tapi bukan perkalian langsung, tapi perkalian antara ini ya dalam kurung ya 1 min 0,7. Jadi sebenarnya 0,3-nya. Coba rumusnya dilihat. Nanti kita lihat ya, nanti kita lihat rumusnya ya. Oke, ini saya simpan dulu aja. Ya, jadi setelah saya hitung tadi sebenarnya yang dikalikan itu adalah 0,3 dari ini 1 min gitu ya. 0,2 0,3 dikali 0,2 dari ini dikalikan 0,4 dari ini. 0,4 itu apa? 1 min 0,6 kan gitu ya. Nah, itu. Jadi hasilnya berapa? Sudah ketemu, itu adalah R-nya. Kemudian 1 besar dikurangi hasil dari perkalian ini tadi. Ya. Oke, nanti kita lihat rumusnya dulu, kita lewat dulu ya, catatan aja. Oke. Waktu yang paling layak untuk melaksanakan software engineering, nah ini ada kata kuncinya ini ya, re-engineering. Jadi rekayasa ulang. Jadi kapan itu? Nah, itu sudah ada jawabannya kan ya? Re-engineering biasanya umumnya dilakukan pada saat apa? Kuncinya. Grafiknya naik tajam gitu ya, mulai naik tajam. Kalau naik biasa oke lah. Kalau sudah naik tajam itu sudah mulai bahaya, maka salah satu pilihan itu adalah software re-engineering atau bahkan ya software engineering gitu, artinya bikin baru. Tapi bikin baru kan lebih mahal kan biasanya ya. Maka ada tawaran ya ada konsep penawaran adalah re-engineering, ya membuat versi baru, versi 1, versi 2 kayak gitu ya. Ya pada saat apa grafiknya sedang naik tajam gitu ya. Naik tajam ada di mana? Ya ada di wear out ya. Kalau di useful datar, kalau di infant itu apa artinya? Dari perjalanannya kan dari tinggi ke rendah kan gitu ya di periode 1. Nah, software engineering itu lebih pas kalau di wear out, di agak terakhir pas muncak-muncaknya kerusakan atau permasalahan. Kalau all period, nah ini kayaknya nggak mungkin lah. Ya boleh aja sih setiap ini tapi ya biaya mahal, ngapain gitu ya. Baru dipasang sudah di re-engineering. Nah, ini kelihatan kalau perencanaannya kurang bagus. Di tengah-tengah di re-engineering juga boleh gitu ya, juga boleh. Tapi ya biaya tinggi, lagi bagus-bagusnya kok diganti, ya gitu maksudnya. Nah kalau ini mulai rusak, mulai aus, nah ini mulai di re-engineering. Jadi itu teorinya. Kemudian 18, pada umumnya yang bertanggung jawab, ini orangnya kan itu ya, software re-engineering, kalau ya ini sebenarnya semuanya terlibat gitu ya, semuanya terlibat. Ya, desain engineer itu biasanya apa? Di awal orang-orang yang tukang desain itu ya. Tapi desain sistem informasi maksudnya, desain perangkat lunak. Programmer, ini orang-orang yang mewujudkan desain. Kan itu ya, yang jahit gitulah, yang motong, yang jahit itu programmer. Kalau itu baju ya programmer yang jahitnya ya. Kemudian analis, ini yang awal ya, orang yang sebelum desainer engineer bekerja, ini analis ya, terutama analis sistem di awal kan ya. Ini pada umumnya bertanggung jawab atas pelaksanaan software re-engineering. Nah, ini ada kuncinya re-engineering artinya. Ya software engineer. Software engineer itu ahli semuanya ini, ya desain bisa, programmer bisa, analis mengerjakan. Kan ya. Jadi semuanya itu adalah ahlinya, namanya insinyur perangkat lunak sebenarnya kan gitu ya, insinyur. Oke gitu ya. Yang paling lengkap ini. Memeriksa dokumen sistem lama untuk menjadikan bahan analisis merupakan kegiatan sebentar. Memeriksa dokumen. Kata kuncinya memeriksa dokumen yang lama. Ini ya. Tujuan bahan analisis dalam kegiatan adalah merupakan kegiatan dalam software re-engineering. Itu keseluruhan itu ya. Lengkap ini. Yang paling lengkap, software engineering ini ya, bukan software engineering, software engineering. Software engineering itu ini ya, rekayasa perangkat lunak itu pengembangan software biasanya, development software. Ya, tapi ini memeriksa dokumen lama. Artinya apa? Sudah ada software yang lama gitu artinya kan ya. Ini sudah ada. Kalau ini baru mengembangkan, baru membuat baru. Reverse engineering. Nah, ini apa nih? Rekayasa ini apa namanya?
balik gitu ya, balik melihat yang lama. Nah itu sebenarnya ini kata kuncinya. Reverse, balik sudah dijalankan perangkat lunaknya, terus dia balik lagi lihat sistem yang lama. Kenapa? Untuk tujuan re-engineering tadi itu. Nah, reverse berarti ini. Forward itu artinya apa? Ya ke depan, artinya kalau sudah dilihat, terus dirancang lagi, disesuaikan, itu namanya forward, kegiatan ke depan. Information engineering, ini mirip dengan software engineering ya. Ini rekayasa informasi, ini termasuk golongannya desain ya, desain di awal. Nanti bekerja pada saat bisa software engineering, bisa juga forward engineering. Software engineering untuk baru, forward engineering untuk yang lama, kan gitu ya. Itu bisa bekerja di duanya. Ya kalau reverse ini cenderung memeriksa dokumen yang lama, menganalisis, kan gitu ya, mengidentifikasi. Kata kuncinya lama sebenarnya ya. Kalau lama itu balik, reverse. 20 melakukan perancangan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan sistem lama. Merupakan kegiatan dalam maksudnya ya. Melakukan perancangan, ini kata kuncinya melakukan perancangan. Kalau ini hanya berdasarkan keterangannya ya, berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan sistem yang lama. Nah ini berdasarkan reverse engineering tadi itu. Apa itu? Ya pasti forward kan gitu ya. Forward kan ke depan kan ya. Ini sudah diperiksa yang lama, sudah dilakukan reverse engineering, kemudian apa? Dilakukan forward engineering. Untuk dirancang, sebenarnya lengkap ya, harus dirancang, kemudian diimplementasikan dan diuji ya, kemudian disesuaikan ya, ditambahkan, bukan diinstal ulang, ditambahkan itu ya. Masih ada mengeksplorasi, menggali sistem lama berupa ukuran, nama, waktu, bangunan dan pemeliharaan. Maksudnya sistem lama kan gitu ya, merupakan langkah yang dilakukan dalam software re-engineering khususnya pada tahap, ini saudara lihat di slide yang nomor 10 yang bulat-bulat itu ya, gambarnya itu ya. Apa nih? Sebentar. Eksplorasi atau mengidentifikasi boleh kan? Ini ya sistem yang lama ya. Itu masuk kegiatan apa, tahap apa? Kan ada 6 nggak salah, 6 tahap. Yang pertama apa? Inventory analisis kan gitu ya. Yang kemudian yang kedua apa? Dokumen reconstruction, yang ketiga reverse engineering, yang keempat kode reconstruction, kemudian data reconstruction, dan forward engineering. Jadi yang ini yang pertama itu tahap inventory analisis ini sebenarnya. Ya ini sudah ada nih di buku. Yang berikutnya yang tidak termasuk dalam kegiatan reverse. Apa tadi? Meninjau sistem lama kan gitu ya. Yang tidak termasuk, apa itu? Reverse kan meninjau ulang ya. Di teori itu apa? Identifikasi kelemahan, hanya ada kan gitu ya. Kemudian identifikasi konstruksi sistem lama atau bangunan sistem lama atau cara kerja sistem yang lama. Kemudian melihat rancangan sistem lama untuk disesuaikan dengan komponen baru atau permasalahan baru ini ya. Yang tidak apa? Keunggulan ya. Keunggulan sistem yang lama jarang sekali dibahas ya, karena apa? Kalau sudah unggul ngapain di re-engineering gitu ya. Kenapa di engineering? Di dalam kegiatan re-engineering, software re-engineering itu ada reverse juga kan ya. Nah, kalau tetap unggul ya ngapain gitu ya. Yang dicari kekurangan, bisa kurang, gimana dulu cara kerjanya dan gimana dulu cara mendesainnya ya. Rekayasa ulang perangkat lunak atau sebenarnya rekayasa ulang perangkat lunak, software engineering yang telah dilakukan dapat diukur melalui penerapan yang sudah dilakukan, dapat diukur. Ini kata kuncinya diukur ya. Diukur melalui penerapan berikut, penerapan sistem misalnya, penerapan komponen atau penerapan ya variabel komponen boleh ya, penerapan berikut, sistem berikut, kecuali apa ini? Ini audit sistem. Jadi setelah direkayasa nanti melihatnya bahwa ini berhasil atau enggak dari mana? Ya dari audit bisa. Ya audit sistem informasi ada itu. Di teorinya ada,
nanti akan diberikan di kuliah sempat disinggung dulu ya, ada COVID, ada apa itu ITIL, ada macam-macam ISO juga ada kan ya. Joint review artinya apa? Review dengan software-software yang mirip, yang sejenis gitu ya. Punyamu bagaimana? Punyaku begini. Itu termasuk pengukuran gitu ya. Membanding-bandingkan lah namanya. Membanding-bandingkan itu adalah mengukur. Kemudian review kompatibilitas bisnis. Nah, ini mengukur juga dengan bisnisnya. Artinya kalau sudah diubah, apakah ini meningkatkan atau cocok, masih cocok atau tidak cocok. Ya, itu juga membanding-bandingkan dengan bisnisnya. Ya. Jadi kalau bisnisnya tambah bagus, ya berarti ya berhasil re-engineering. Tapi kalau menurun ya sebaliknya. Nah, strength, weakness, opportunity, threat, SWOT itu ini biasa digunakan untuk apa nih? Identifikasi dengan tujuan perencanaan. Ya, bukan rekayasa ulang kan, gitu, perencanaan. Ya, strength, lihat kekuatannya. Sama kayak tadi itu ya, identifikasi keunggulan kan gitu ya. Kan tidak ada ya, kalau sudah unggul ngapain gitu ya. Biasanya identifikasi apa? Ini weakness-nya, kelemahannya, opportunity, peluang. Ini juga perlu diidentifikasi karena perkembangan dunia IT terus cepat berubah ke arah yang lebih bagus kan gitu ya. Ancamannya dari luar ya, bisa dari ini urusan bisnis, bisa dari pesaing kan gitu ya, bisa dari pemerintah juga yang memberi aturan yang tidak diharapkan atau ya merugikan barangkali. Oke, gitu ya. Jadi sampai 23 kalau nggak salah tadi. Ya mudah-mudahan ini refresh saja sebenarnya, refresh dari 3 pertemuan kemarin. Ya alhamdulillah cenderung di atas 70 yang lebih banyak. Ya mudah-mudahan saudara bisa mengingat kembali dan mungkin sewaktu-waktu gitu aja nanti kita adakan kuis gitu ya. Kalau pas sepi kita adakan kuis, tapi kalau pas rame ya kita kuliah biasa. Barangkali gitu aja, biar rame aja. Begitu ya. Kemudian nanti yang ditanyakan tadi apa tadi? Yang angka-angka tadi itu ya. Oke, sebentar. Yang ini tadi ya. Oh ya, ini ada di slide 9 ini ya. Ada di slide 9 ada contohnya. Slide 9. Coba saya buka ya, slide 9. Slide 9. Yang ini ya mudah-mudahan ya. Yang tadi itu ya, antara 0, apa tadi paralel ya. Yang paralel itu yang ini. Nah, kita besarkan. Ya. Yang paralel ini ya. Ini ada contohnya sebenarnya, cuma angkanya aja diubah-ubah gitu ya. Coba kita lihat, ini rumusnya apa nih? Ini ya, 1 min, ini ya, coba mohon di 1, mungkin siapa tadi yang nanya tadi ya, baru Rasukin tadi ya. Mungkin ininya masalahnya, satunya ini ya. Nah ini loh ya, 1 min R ini dikalikan 1 min R2 dikalikan dan seterusnya kan gitu ya. Atau 1, ini hanya rumusnya saja. Ya, jadi saudara selesaikan di dalam dulu. 0,3, 0, berapa tadi? 0,2 kali 0,4. Berapa itu? Nah, baru kemudian hasilnya 1 dikurangkan itu. Mudah-mudahan saya tidak salah. Kita coba aja dulu tadi ya. Sebentar. Atau saya pakai Excel aja dah, biar tampak di layar sini. Ini harus masang ini ya lamanya, saya masang pennya nih. Coba tadi, satu tutup dulu aja nih. Rumusnya itu ya, 1 dikurangi 1. Oke. Coba kita buka Excel. Bentar. Oke.
Oke ya, di layar sudah kelihatan ya. Tadi pertama apa tadi? 1 dikurangi nggak usah 0,7 ya. Sorry. 1 dikurangi 0,7 nggak salah tadi itu ya. Hasilnya nih 0,3. Yang kedua R2-nya tadi 1 sama dengan 1 dikurangi 0,8 nggak salah. Ya. Kemudian sama dengan yang ketiga 1 dikurangi 0,6. Sorry, 0,6. Nih. Ya. Kemudian semuanya dikalikan kan gitu ya. Ya sama dengan kita manual aja ini kali ini kan gitu ya. Kali 0,4. Hasilnya adalah 0,024. Nah, kemudian apa rumus besarnya? 1 sama dengan 1 min ini. Hasilnya 0, berapa? 7. Oh iya, sorry. Berarti yang benar tadi yang itu ya. Nanti semua berarti dikul betul ya tadi ya. Hasilnya adalah 0,976. Oke, berarti saya salah hitung. Terima kasih. Siapa nih tadi? Rosikin ya. Yang benar adalah 0,976. Jadi nanti soal yang nomor itu tadi ya, nomor berapa tadi itu, ya kita benarkan aja semua. Salah benar kita benarkan ya. Oke, berarti yang salah hitung adalah saya. Oke, makasih ya, siapa Rosikin. Jadi, ini mohon maaf, ini saya harus masuk lagi jam 1 gitu ya, untuk kelas internasional. Terima kasih untuk saudara yang sudah mengikuti kuis ini, kan gitu ya. Mudah-mudahan ya ini refleksi bersama aja, kan gitu ya. Hanya untuk responsi aja. Kita ketemu minggu depan ya untuk materi berikutnya ya. Selasa tetap jam 11 sampai jam 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.